Nah, kita baca bersama-sama dimulai dari ayat 23. Kita akan mendengarkan firman Allah yang menceritakan kepada kita perangai orang-orang Yahudi yang sekarang telah ditularkan pada kaum muslimin. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Apakah kamu tidak memperhatikan, melihat kepada mereka-mereka yang diberikan bahagian dari kitab Allah? Maksudnya para ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Mereka diajak kembali untuk menjadikan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hakim yang memberikan keputusan di antara mereka. Ternyata sebahagian dari mereka, bahkan sebahagian besar dari mereka menolak dan berpaling. Kalau ayat ini turun berbicara tentang ahli kitab, sekarang ayat ini ternyata berlaku untuk kita semua. Bila diajak untuk kembali kepada kitab Allah, mereka mengatakan ini bertentangan dengan konstitusi yang disepakati, bertentangan dengan undang-undang dasar. Mereka menempatkan konstitusi undang-undang dasar di atas hukum Allah yang telah menciptakan mereka. Bagaimana mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yang Maha Pengasih masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Lalu kita bertanya, apa alasan mereka menolak untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka tahu diri mereka bersalah. Jelas agama Allah di hadapan mereka. Tapi karena hawa nafsu mereka tidak sejalan dengan hukum Allah, mereka menolak untuk mengikutinya. Di samping mereka beranggapan kalau seandainya mereka masuk ke dalam api neraka, paling hanya beberapa hari setelah itu mereka dikeluarkan. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Yang mendorong mereka melakukan hal ini, yang membuat mereka merasa aman walaupun mereka bersalah, mereka mengatakan, oh, kami sekali-kali tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ternyata semua kebohongan yang mereka buat, yang mereka lakukan, telah menipu mereka. Mereka berbohong, akhirnya kebohongan telah menjerumuskan mereka sebelum menipu orang lain. Jadi, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Yang menyebabkan mereka berani berbuat seperti itu karena mereka beranggapan sekali-kali kami tak akan tersentuh adab api neraka kecuali hanya beberapa hari. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Kebohongan yang mereka ada-adakan akhirnya memperdayakan mereka, menipu diri mereka sendiri. Orang kalau berbohong, subhanallah, seringkali terjerumus dalam kebohongan. Oleh karena itu banyak kita jumpai orang-orang yang memperdagangkan agama Allah, menyebarkan kebohongan, lama-lama mereka sendiri masuk dalam perangkap kebohongan yang mereka buat. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Kalau itu alasan mereka, bagaimana nanti ketika kami menyatukan, mengumpulkan mereka di hari ketika tidak terdapat keraguan pada hari tersebut, itu hari kebangkitan. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, silahkan kita semua bercermin, mengaca, melihat apa yang telah kita lakukan dari mulai kita berakal dan sadar hingga kini. Apa kita ingin seandainya kita menjumpai hari kemudian nanti kejahatan, keingkaran yang kita lakukan tahu-tahu mengisi sebahagian besar dari lembaran hidup kita. Di dunia orang masih memiliki harapan bila mengalami kesempitan. Di hari tersebut tidak terdapat jalan. Bahkan tidak ada seorang pun yang kuasa memberikan syafaat bagi orang yang mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai orang yang beriman, menolak hukum Allah, bahkan hati mereka lebih condong kepada keingkaran, kekafiran, dan suka mengangkat orang-orang yang tidak seiman sebagai pemimpin mereka.